Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun SH, LLM. Yang kami hormati, para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, para Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, para Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, para pembina lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, para sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, panitia pelantikan bersama Ketua Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang diketuai oleh Dr. Syarif Sadam Rifani Parawansyah, SHMH. Yang kami banggakan, rekan-rekan perwakilan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pelantikan bersama Ketua Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kamis 16 Februari 2023. Pembacaan doa oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Asy-Syariah Mahasiswa Pecinta Musola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh aktivitas kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Perkenalkanlah kami membacakan doa sesuai dengan syariat Islam. Dimohon bagi hadirin yang beragama selain Islam untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa fi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Karim, pada siang hari ini kami bermunajat di hadapan-Mu melaksanakan acara pengukuhan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2023. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Malikul Mulki, kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada para pejabat lingkup lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang akan dikukuhkan pada hari ini untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat bermanfaat bagi kami semua keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya Allah, ya Zul Jalali wal Ikram, jaga dan kuatkanlah kami, bimbinglah kami semua agar ke depan dapat lebih sempurna dalam mewujudkan pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara dengan kecerdasan dan keikhlasan, sehingga kami dapat menjadi orang yang sukses dalam urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dan sucikanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dosen-dosen kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami.
Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan oleh unit kegiatan mahasiswa Bengkel Seni Dewi Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa oleh Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023-2024 oleh Saudara Muhammad Yasser Fauzan dan Tondi Edward Samuel Damani. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 1001 garis miring A garis miring SKA garis miring BEM FAUH garis miring angka Romawi 2 garis miring 2023 tentang susunan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023 sebagaimana terlampir. 2. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa bertugas menjalankan program dan atau agenda kerja yang ditetapkan oleh pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2023. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 16 Februari 2023, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin periode 23 bertanda tangan setelah dibacakannya lampiran.
Bagi pengurus yang saya sebutkan namanya, silahkan maju ke depan. Susunan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023. Pelindung Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Penasehat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Maskun SH LLM. Presiden Muhammad Yasser Fauzan Nasrullah, Wakil Presiden Tondi Edward Samuel Damanik, Sekretaris Kabinet Muhammad Fikri Zulkifli, Bendahara Kabinet Faika Aziza Kotrunada, Biro Administrasi Alifia Isya Hikmah, Kepala Biro Kesekretariatan Nurul Tasya Amelia Syamsuddin, Kepala Biro Keuangan Fadia Regita Uswatun Hasanah, Menteri Kaderisasi Muhammad Raihan Fadil, Wakil Menteri Ali Akbar, Menteri Minat dan Bakat Syahrul Jihad, Wakil Menteri Erlangga Sakti Pratama, Menteri Komunikasi, Media dan Informasi Kalam Anata Mahardika, Wakil Menteri Elisier Geri Rapar, Menteri Kajian Isu Aksi Strategis dan Advokasi Muhammad Asari MR, Wakil Menteri Fatul Kabir, Menteri Pemberdayaan Organisasi Andi Lelewelu, Wakil Menteri Nur Fadila Tamrin. Baik, untuk seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Kalau begitu ikuti setelah saya. Sumpah dan janji pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya sebagai pengurus BEM FHUH dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan konstitusi keluarga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan lembaga kemahasiswaan daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan lembaga kemahasiswaan sesuai dengan konstitusi Kema FHUH.
Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun SH LLM. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang tentunya juga saya hormati dan terima kasih banyak kolega Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Agus Salim Buhari PhD. Beliau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran. Terima kasih banyak Pak untuk bergabung pada siang hari ini. Dan tentunya juga yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SH MA, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, dan tentunya juga Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Ibu Dr. Ratnawati SH MH, para ketua program studi yang sempat hadir pada siang hari ini, ada Bapak Dr. Ilham Lisa Putra SMH Kaprodi Sarjana Ilmu Hukum, dan tentunya seluruh ketua departemen dan sekretaris departemen yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia dalam lingkup Fakultas Hukum Unhas, serta seluruh teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara pada siang hari ini dengan sebaik mungkin. Dan tentunya tidak kalah saya banggakan De Sultan dan kawan-kawan di Resa ya, ketua Presiden dan Wakil Presiden BEM Demisioner, kemudian ketua DPM dan jajaran yang demisioner serta MPM yang demisioner, serta seluruh pengurus UKM, HMD dan HMPR demisioner yang telah menyelesaikan kerja 2022 dengan sangat baik. Dan tentunya selamat datang bagi Presiden dan Wakil Presiden BEM terpilih, DPM terpilih, MKM terpilih, UKM, HMD dan HMPS terpilih periode 2023. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik kehidupan, untuk semua nikmat yang diberikan dalam bentuk apapun hingga hari ini kita bersua di tempat yang berbahagia ini, serta salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi agung, manusia sempurna yang menjadi teladan bagi kita semua dalam bertutur dan berperilaku. Izinkan saya melaporkan bahwa kepada Pak Dekan dan tentunya seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, bahwa perjalanan panjang kepengurusan BEM, DPM, MKM, UKM, HMD, dan HMPS periode tahun 2022 telah usai tentunya, dan kepengurusan baru juga telah terpilih dan telah dilantik serta akan dikukuhkan pada siang hari ini oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas. Tentunya apa yang kita sudah lakukan merupakan sebuah proses demokrasi yang telah dilaksanakan khususnya untuk MKM, DPM dan BEM sejak Desember 2022 hingga kemudian kemarin di awal Februari 2023. 2 bulan proses yang dilakukan dengan dinamika yang sangat mendewasakan sehingga proses pemilu KEMA FHUH dapat berjalan dengan baik. Yang tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini juga hendak kami sampaikan bahwa proses pemilu masih menggunakan tentunya
proses pemilihan yang dilakukan secara online, suatu kreativitas yang menurut kami yang diupayakan oleh panitia pemilu KEMA bersama-sama fakultas tentunya untuk menunjukkan respon akan adanya pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk dalam proses pemilu KEMA yang baru saja kita lalui. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga ingin kami sampaikan bahwa saat ini selain BEM dan tentunya DPM dan NKM, di Fakultas Hukum Unhas terdapat 13 UKM, 5 HMD dan 1 HMPS. Tentunya dengan variasi yang ada, tentunya ini adalah merupakan sebuah kekuatan sebenarnya menurut saya, sehingga akan menggambarkan bagaimana dinamika kemahasiswaan akan terus berkembang, tumbuh berkembang di Fakultas Hukum Unhas. Dan kalau kemudian kita melihat ke belakang di tahun 2022, maka tentunya Fakultas Hukum Unhas dalam hal ini bidang kemahasiswaan patut berbangga. Karena kemudian prestasi mahasiswa yang ditorehkan di tahun 2022, menurut saya secara pribadi dan begitu pula yang dalam perspektif pimpinan fakultas, bahwa prestasi yang telah diraih, kalau kita lihat dari sisi data yang ada, maka kita akan melihat bahwa prestasi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas di tahun 2022 menghasilkan emas yang setara dengan juara 1 sebanyak 16, perak sebanyak 15, dan perunggu sebanyak 12 untuk kategori lomba nasional dan internasional. Dan dalam konteks kegiatan pusat prestasi nasional Puspernas, menurut data yang ada, maka kita sebenarnya tidak perlu bersedih. Menurut saya kita masih patut sangat berbangga, walaupun kita tidak berada pada top peraih medali emas untuk terbanyak untuk Puspernas. Menurut data yang ada, Fakultas Hukum dalam hal ini bidang kemahasiswaan, teman-teman sudah lakukan telah berhasil menyumbangkan atau berkontribusi bagi universitas dengan 1 emas dan 4 perunggu yang 4 perak yang menempatkan Fakultas Hukum sebagai penyumbang medali terbanyak kedua setelah Fakultas Farmasi di tahun 2022. Demikian pula untuk perolehan medali pada lomba mandiri, di mana kemudian Fakultas Hukum dalam hal ini teman-teman, apa yang teman-teman sudah lakukan telah berhasil meraih emas sebanyak 14, perak 9, dan perunggu 11. Dan pencapaian-pencapaian lain yang tidak bisa saya sebutkan tahun 2022. Mengapa kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini angka-angka ini perlu disebutkan kembali? Karena sebenarnya inilah ukuran dan takaran yang harus menjadi perhatian dan concern dari seluruh pengurus mulai dari BEM hingga kepada HMPS. Dan ini yang akan menjadi PR kita bersama, karena menurut data yang ada bahwa Fakultas Hukum dalam hal ini bidang kemahasiswaan di tahun 2022 hanya menempati peringkat kelima. Jadi kita hanya menempati peringkat kelima sebagai fakultas berprestasi di Universitas Hasanuddin. Dengan prestasi tadi yang saya sudah torehkan, ternyata kita harus menyadari bahwa di luar sana fakultas-fakultas lain terus bergerak, terus berkreativitas, terus berinovasi. Dan tentunya ini yang akan menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Mari kita bersama-sama untuk berkolaborasi lebih baik lagi, sehingga kemudian kita bisa meningkatkan hal yang lebih baik. Tentunya pencapaian yang saya sebutkan tadi masih harus ditingkatkan agar kemudian bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas dapat memberikan kontribusi lebih. Jadi kita bisa memberikan kontribusi lebih bagi universitas, khususnya yang bisa memberikan direct impact bagi pencapaian partisipasi mahasiswa, khususnya dalam konteks perankingan Universitas Hasanuddin di panggung nasional dalam hal pemeringkatan universitas. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus demisioner 2022
kalian telah meletakkan dasar yang sangat luar biasa, dan ini tentunya akan menjadi tantangan dan pekerjaan rumah yang sangat menantang tentunya untuk seluruh pengurus BEM dan sehingga HMPS yang akan berbuat untuk lebih baik lagi, meningkatkan yang mempertahankan yang sudah ada, meningkatkan yang harus ditingkatkan, dan kemudian kita akan berbuat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, baik itu dalam proses pengkaderan maupun kemudian pencapaian ataupun eksplorasi atas minat dan bakat di seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Dan izinkan kami memohon kepada Dekan Fakultas Hukum Unhas untuk mengukuhkan pengurus BEM, BPM, MKM, UKM, HMD, dan HMPS. Saya kira cukup sekian laporan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nun wal kalami wal mayyasurun bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Menyanyikan lagu Mars Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan diri medan batin, namamu kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Kenalkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Ayam jantan lambang perkasa, benteng teguh Wirabuana, ke timur ke barat satu, utara selatan Nusantara, Nusa Bhinneka Tunggal Ika, ilmu dan padimu, flora pantaimu, lembah gunungmu menjadi teman mengabdi. Kenalkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Pembacaan surat keputusan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023-2024 oleh Ketua Panitia Dr. Syarif Sadam Rifani Parawansyah, SHMH. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon yang saya sebutkan namanya, mohon berdiri di tempatnya masing-masing. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 826-UN4.5-HK.04-2023 tentang pengukuhan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023-2024. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengukuhkan dengan susunan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode tahun 2023-2024 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
Kedua, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 16 Februari 2023, Dekan Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 826-UN4.5-HK.04-2023 tertanggal 16 Februari 2023 dengan susunan nama pengurus sebagai berikut. Badan Eksekutif Mahasiswa. Presiden Muhammad Yasser Fauzan. Wakil Presiden Tondi Edward Samuel Damanik. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ketua Jeremy Syafaat Umbu Lamba Awang. Wakil Ketua Pris Kelsia Sampe. Mahkamah Keluarga Mahasiswa. Ketua Raga Rai. Wakil MKM Kesia Decantika Patasik. UKM Alsa. Ketua Abdul Muhaimin Al-Qadri. Sekretaris Adelia Nur. UKM Carefa. Ketua Muhammad Amar Ma'ruf. Sekretaris Agil Muhammad. UKM Gojukai. Ketua Muhammad Ridwan. Sekretaris Melinda. UKM LPMH. Ketua Ahkamul Ihkam Mada. Sekretaris Aulia Ayu. UKM BSDK. Ketua Muhammad Fitrah Fauzil. Sekretaris Alika Fadia Rahman. UKM HLSC. Ketua Muhammad Akbar Fadil. Sekretaris Ilda Damayanti. UKM Bola Basket. Ketua Muhammad Maulana Ghazali Rasal. Sekretaris Ilda Damayanti. Sekretaris Nur Rahmajaya. Sekretaris Nur Rahmajaya. UKM Garda Tipikor. Ketua Aco Asep Febrianto. Sekretaris Andi Rizka. UKM LP2KI. Ketua Hulaifi Hamdani. Sekretaris Muhammad Rifkikal. UKM Lembaga Dakwah Asyariah Mahasiswa Pecinta Musola. Ketua Muhammad Nur Ihsan. Sekretaris Jeski. UKM Ledak. Ketua Akbar Kurniawan. Sekretaris Anissa Nurul Mutmainah. UKM P2 KMK. Ketua Muhammad Ihwan. Sekretaris Nur Delia. UKM Sepak Bola Muhammad Rafli Setiawan. Sekretaris Aulia Hairunisa. HMD Ilsa. Ketua Muhammad Abdul Rosad R. Kamarudin. Sekretaris Alia Nur Fitriani. HMD Ampuh. Ketua Natali Angelin Tanwil. Sekretaris Nurul Mawaddah.
HMD LKMP, Ketua Muhammad Salsabil Ihwan, Sekretaris Nahria, HMD Let's Institute, Ketua Muhammad Reski Akbar, Sekretaris Wafia Aziza, HMD Legacy, Ketua Rian Hidayat, Sekretaris Nurul Aisyah, Ketua HMPS Formahan, Ketua Muhammad Izdihar Mufli, Sekretaris Nurul Awalia Ardini. Pengambilan sumpah oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH MH MAP. Dengan hormat disilahkan. Baik. Sebelum saudara-saudara saya kukuhkan dan saya ambil sumpah jabatannya, saya terlebih dahulu ingin mengingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang saudara akan ucapkan bukan hanya disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini, tetapi juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran setiap makhluknya. Sumpah ini juga bukan hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi sumpah yang akan Anda ucapkan ini akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat kelak. Untuk itu, saya bertanya kepada saudara, apakah saudara telah siap untuk mengangkat sumpah dan janji jabatannya? Sekali lagi, saudara siap dengan konsekuensi sumpah dan janjinya? Baik. Kalau ada yang tidak siap, silakan duduk, dan itu artinya Anda mengundurkan diri. Sebagai perwujudan kesediaan saudara-saudari untuk mengemban amanah jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka saya harap kesediaan saudara-saudara semuanya untuk mengucapkan sumpah jabatan dan sumpah pengurus yang akan saya ucapkan, dan untuk itu saudara ikuti ucapan saya. Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan jabatan yang diamanatkan kepada saya. Saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama dan kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi kemahasiswaan. Saya bersumpah akan menjunjung amanah, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah jabatan saya. Saya bersumpah akan senantiasa patuh dan taat sepenuhnya terhadap tata tertib kehidupan kampus dan kode etik mahasiswa Universitas Hasanuddin. Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya sumpahkan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan mengucap syukur, maka secara resmi saudara-saudari yang telah mengucapkan sumpah jabatan telah saya nyatakan dikukuhkan sebagai pengurus Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023-2024. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Penampilan unit kegiatan mahasiswa Bengkel Seni Dewi Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Cerita sana sini gerbang kamu rata-rata.
Penandatanganan Fakta Integritas oleh Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa, Ketua dan Sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa, Ketua dan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Departemen, serta Ketua dan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023-2024 disaksikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Badan Eksekutif Mahasiswa, Presiden Muhammad Yasser Fauzan, Wakil Presbem Tondi Edward Samuel Damani, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Jeremy Syafaat Umbul Lamba Awang, Wakil Ketua Friskelsia Sampe, Anggota Desi Putri Mandiri, Ahmad Zafran Mampi, Cinelsia Rimanita Tapangara, Husnaini, Andi Muhammad Akil Imanullah, Kayatul Mualima, Muhammad Miskat Rapsan, Muhammad Aswar Imanullah, Muhammad Kaisar Fatwa Agung, Mahkamah Keluarga Mahasiswa, Ketua Raga Rai, Mahkamah Keluarga Mahasiswa, Ketua Raga Rai, Wakil Ketua Kezia Deshantika Patasi, Anggota Mahkamah Keluarga Mahasiswa, diperkenankan maju ke depan.
UKM Alsa. Ketua Abdul Muhaimin Al-Kadri. Sekretaris Adelia Nur. UKM Carefa. Ketua Muhammad Amar Ma'ruf. Sekretaris Agil Muhammad. UKM Gojukai. Ketua Muhammad Ridwan. Sekretaris Melinda. UKM LPMH. Ketua Ahkamul Ikam Mada. Sekretaris Aulia Ayu. UKM BSDK. Ketua Muhammad Fitra Fauzil. Sekretaris Alika Fadia Rahman. UKM HLSC. Ketua Muhammad Akbar Fadil. Sekretaris Ilda Damayanti. UKM Bola Basket. Ketua Muhammad Maulana Ghazali Rasal. Sekretaris Nur Rahmajaya. UKM Garda Tipikor. Ketua Aco Asep Febrianto. Sekretaris Andi Rizka. UKM LP2KI. Ketua Hulaifi Hamdani. Sekretaris Muhammad Rifki Kal. UKM LD Asyaria MPM. Ketua Muhammad Nuriksan. Sekretaris Jeski. UKM Ledak. Ketua Akbar Kurniawan. Sekretaris Anissa Nurul Mutmainah. UKM P2 KMK. Ketua Muhammad Ikwan. Sekretaris Nur Delia. UKM Sepak Bola. Ketua Muhammad Rafli Setiawan S. Sekretaris Aulia Hairunisa.
HMD Ilsa. Ketua Muhammad Abdul Rosad. Sekretaris Alia Nur Fitriani. HMD Ampu. Ketua Natali Angelin Tanwil. Sekretaris Nurul Mawada. HMD LKMP. Ketua Muhammad Syaisabil Ihwan. Sekretaris Nahria. HMD Let's Institute. Ketua Muhammad Reski Akbar. Sekretaris Wafia Aziza. HMD Legacy. Ketua Rian Hidayat. Sekretaris Nurul Aisyah. Ketua HMPS Formahan Muhammad Izdihar Mufli. Sekretaris Nurul Awalia Ardini. Penampilan unit kegiatan mahasiswa Karate Do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
penyerahan piagam penghargaan kepada pembina unit kegiatan mahasiswa, Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa, Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi periode 2022-2023 oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Dengan hormat diserahkan. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MH. Pembina International Law Student Association, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH.MA. Pembina UKM Karatedo Gojukai, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, SH.MH. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa, LDA Asy-Syariah MPM, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Ismail Arif, SH.MH. Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Mahkamah Keluarga Mahasiswa, diserahkan maju ke depan. UKM Alsa, UKM Syarefa, UKM Gojukai, UKM LPMH, UKM BSDK, UKM HLSC, UKM Bola Basket, UKM Garda Tipikor, UKM LP2KI, UKM LD Asy-Syariah MPM, UKM Ledak, UKM P2KMK, UKM Sepak Bola, HMD Ilsa, HMD Ampu, HMD LKMP, HMD Let's Institute, HMD Legacy, dan HMPS Formahan.
bagi yang telah disebutkan agar kiranya maju ke depan. Kami mengundang Bapak Wakil Dekan satu untuk memberikan penghargaan.
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH MAP, sekaligus menutup acara pelantikan bersama Ketua Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, ini tamu spesial kita ini kelihatan dari bajunya juga memang. Kelihatan kalau beliau dokter, gitu ya. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tepuk tangan untuk penghargaan ke beliau. Selain karena adab timur harus menghargai tamu sebagai raja, saya juga sekaligus melapor bahwa beliau adalah wakil dekan satu anak saya yang ada di FK. Yang sama saya hormati Ibu Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas, ada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Maskun, SH LLM, ada Ibu Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SHMA, Ibu Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi, Ibu Dr. Ratnawati, SHMH, pimpinan departemen yang sempat hadir, ada beberapa sekretaris departemen saya lihat, kemudian Ketua Program Studi, ada Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara, Pak Dr. Ilham Arisa Putra, SH MKM. Seperti naik kelas ya dari Hukum Administrasi ke Ilmu Hukum. Mengurusi lebih banyak. Kelasnya maksudnya jumlah mahasiswanya. Ya, levelnya sama S1. Gitu. Ibu Bapak dosen pembina UKM yang sama saya hormati. Kemudian hadir Kasubag beserta staf akademik, dan tentu saja sebenarnya ini kalau dalam struktur ketatanegaraan ini yang pertama harus dihormati ini presiden, gitu ya, presiden Badan Eksekutif Mahasiswa baik yang dimisioner maupun yang baru, ya. Berbahagialah pernah menjadi presiden. Tidak semua penduduk Republik Indonesia ini bisa terpilih jadi presiden. Saya pun di masanya tidak jadi presiden, tapi jadi ketua majelis waktu itu. Tapi bukan MPR namanya, Perwa, Majelis Perwakilan Mahasiswa gitu, yang memilih senat waktu itu. Jadi masih sistem yang lama gitu. Demikian halnya para ketua dan sekretaris beserta seluruh jajaran pengurus lembaga kemahasiswaan, ya, UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan HMJ ya, HMJ dan lembaga kemahasiswaan lainnya, baik yang sudah demisioner maupun yang masih menjabat atau baru menjabat. Demikian halnya ya kepada segenap mahasiswa yang sempat hadir dan tendik yang mendukung penyelenggaraan acara pengukuhan dan penyimpahan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas pada hari ini. Sebagai umat beragama, saya kira kita dituntut untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, milik alam semesta ini. Karena semua agama mengajarkan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Maka situasi dan kondisi apapun yang terjadi pada kita, yakini dan pastikan bahwa pasti itu yang terbaik untuk kita.
Demikian halnya terkhusus bagi yang beragama Muslim. Maaf bagi yang non-Muslim, di agama saya diajarkan untuk senantiasa memanjatkan selawat dan salam pada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi pembawa ajaran agama yang kami yakini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat Muslim. Saya kira hari ini adalah sebuah proses yang kalau mau dibahasakan sebagai momentum yang menjadi kalender tahunan. Karena periode masa jabatan cuma setahun. Ya. Tetapi ini bukan hanya sebatas pada bagaimana proses kepemimpinan itu beralih. Tetapi di balik itu, ya, ada begitu banyak makna dan arti yang harus kemudian kita renungi dan kita kemudian jadikan bekal terkhusus kepada pengurus yang baru dilantik, disumpah, dan dikukuhkan. Proses pergantian itu sunatullah. Ada yang pergi, ada yang datang. Matahari terbit, kemudian sampai ke puncak, lalu turun dan tenggelam. Demikian halnya di kelembagaan kemahasiswaan. Jabatan itu tetap ada, yang berganti adalah orangnya. Lembaganya tetap ada, pengurusnya kemudian yang berganti. Salah satu arti dan makna dari proses itu adalah bahwa ada proses kontinuitas, kesinambungan. Jangan mentang-mentang yang menjabat yang lalu, terus yang menjabat sekarang tidak satu kubu. Lalu kemudian apa yang baik yang lalu, semua ditinggalkan. Pokoknya semua harus baru. Tidak. Kalau Anda tadi ingat kata-kata saya sebelum menyumpah saudara, bahwa sumpah ini bukan disaksikan cuma yang hadir di sini. Dan sumpah ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum UNAS oleh Anda semua, tetapi Anda akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Anda sembah, Tuhan pemilik alam semesta ini. Tadi Pak Wadek 1, Wadek Kemahasiswaan dan akademik sudah menyampaikan banyak hal terkait prestasi yang telah capai. Ya, kembali sunatullah, matahari kadang di puncaknya lalu kemudian harus turun. Di akhir periode saya ingat menjabat wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Waktu itu bidang 3. Tahun 2017, tahun terakhir sebelum 2018 saya berakhir, Fakultas Hukum Unhas waktu itu sudah meraih prestasi sebagai BEM paling berprestasi tingkat universitas. Nah, saya dulu di demo waktu saya WD3, sampai ditulis itu dinding fakultas. Ada Nabi ke-26 di Fakultas Hukum namanya Hamzah alaihi salam. Kenapa saya di demo? Saya bagian yang mendraft peraturan Ormawa. Dan saya kawal itu dan saya buktikan bahwa saya akan tegakkan aturan yang ada sesuai dengan sumpah dan janji jabatan saya. Sampai selalu dulu kalau saya sambutan WD3 itu saya bilang, tembok pun di depan kalau aturan bilang tabrak, saya tabrak, apalagi kauji. Gitu. Dulu mahasiswa kita sering bermalam di kampus. Saya masih maklumi. Belakangan sudah mulai ngundang dari luar, minum-minum, merusak. Saya tiba dari Jakarta pukul 3, saya mampir langsung di kampus. Sidak, saya foto semua yang tidur situ dalam kampus.
ada yang tidur dengan ceweknya apa dan sebagainya. Saya bilang berdosa saya, jabatan saya, kalau saya tidak berhasil singkirkan ini yang ini. Dan kasihan orang tuanya ini anak yang menitip anaknya ke saya, menitip di fakultas ini, kalau saya biarkan ini. Saya bersumpah subuh itu, apapun yang terjadi, saya harus ubah ini. Saya undang rapat. Bahwa Anda selalu keluar demonstrasi, teriaki orang, koruptor, sementara Anda sendiri adalah koruptor. Unhas tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar air, tidak perlu bayar AC itu yang Anda jadikan rumah kos itu UKM itu. Tapi karena Anda melakukan itu dan tidak ada kegiatan yang urgent untuk itu, Anda merugikan keuangan negara. Saya bilang, jadi kalau mau tunjuk, mau teriakin orang korupsi, bercermin dulu. Apa Anda tidak melakukan itu? Sudah, saya kasih peringatan. Sampai 3 kali surat peringatan. Tidak bisa. Saya panggil tukang listrik. Satukan aliran listriknya itu. Setiap saya mau pulang kantor, saya kasih turun saklarnya. Masih ada juga yang bandel 1-2. Dia beli kabel di Ashadwar itu yang 30 meter. Dia colok di kantin gitu. Besoknya saya sita lagi tuh kabel. 2 kali saya sita, masih beli. Saya bilang, sampai kapan ini? Saya panggil tukang las. Bikinkan pintu besi itu. Pintu besi saya gembok. Ada 2 yang tidak mau keluar, tidak usah saya sebut UKM-nya. Kami tidak mau keluar, Pak. Saya bilang, tidak ada masalah. Tapi saya bilang, saya mau gembok. Dah iya, tidak apa-apa. Saya gembok. Tengah malam dia telepon saya, Pak, saya mau buang air. Saya bilang, saya mau tidur. Saya matikan nanti saya. Pagi baru saya buka. Wah, dia foto masuk identitas. Kami dibuatkan sel di Fakultas Hukum Unhas. Saya tidak pernah bertindak tanpa dasar aturan. Karena itulah ciri khas orang hukum. Saya baca peraturan ketertiban kampus, saya baca kode etik mahasiswa, saya baca fakta integritas yang Anda tanda tangan sebelum masuk ke sini, dan tidak ada yang paksa Anda masuk ke sini. Anda yang bermohon-mohon untuk bisa masuk ke Fakultas Hukum Unhas. Gitu. Lalu kemudian setelah masuk, kemudian tidak mau diatur di rumah ini, di rumah mana ada yang punya rumah yang rela kalau kita yang ngatur dia di rumahnya. Di rumahmu pun tidak seperti itu. Kamarmu dimasuki adikmu, yang kamar itu bukan punyamu, Anda keberatan. Kamar itu punya orang tua Anda, rumah itu rumah orang tua Anda. Sejak kapan ada sertifikat kamarmu dari orang tuamu? Yang saya ingin katakan, 2 hal penting yang saya ingin tekankan di sambutan ini. Ya. Sebagai pimpinan, 2 poin saja saya minta ke Anda sebagai pengurus lembaga. Tidak banyak. Yang pertama, karena Anda mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, Anda pengurus lembaga kemahasiswaan, jangan pernah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Mungkin belum banyak yang dengar, semester kemarin ini saya skorsing 2 orang. Komdis merekomendasikan ke saya 2 semester, saya masih ada perusahaan, saya diskusi Pak WD1, sedang ini hanya pembelajaran ke yang lain supaya tidak melakukan hal yang sama, saya turunkan jadi 1 semester saja. Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak bisa mengusulkan pemecatan ke rektor. Karena untuk pemecatan itu di rektor. Tapi kalau di bawah pemecatan, itu kewenangan dekan. Karena penerimaan mahasiswa dan wisudawan itu hanya dengan SK rektor. Itulah kenapa pemberhentian atau drop out itu ada kewenangan di rektor. Jangan pernah melanggar aturan yang berlaku. Karena Anda mahasiswa hukum. Siapa lagi yang mau hormati itu hukum? Kalau Anda sendiri yang mempermainkan hukum. Anda dididik untuk jadi penegak hukum, bukan pelanggar hukum. Anda menjadi pengurus, Anda terpilih, Anda pilihan. Anda harus jadi teladan. Gitu. Itu 1. Poin kedua yang saya minta adalah, karena Anda pengurus mahasiswa,
pengurus lembaga kemahasiswaan, maka apapun yang Anda lakukan itu harus untuk kepentingan mahasiswa, keluarga mahasiswa Fakultas Hukum. Karena Anda pengurus kema, bukan pengurus kelompok, golongan, apalagi pribadi. Sekali lagi saya ingatkan, sumpah Anda itu disaksikan oleh Tuhan dan pertanggungjawabannya juga bukan berakhir di periode Anda, tapi seumur hidup sampai ke akhirat Anda akan dimintai pertanggungjawaban itu. Jangan-jangan gara-gara jabatan ini Anda kemudian tidak bisa menikmati yang namanya surga. Jadi lebih baik mundur kalau tidak mampu itu. Memang tidak gampang. Gitu. Karena Anda mengurus mahasiswa, mengurus lembaga, maka saya berharap ya semua unit ya UKM atau lembaga kemahasiswaan itu menyusun program berbasis pada kepentingan mahasiswa, bukan kepentingan pengurus. Hal yang paling jelas adalah lembaga kemahasiswaan di bawah bidang akademik dan kemahasiswaan itu memiliki indikator kinerja. Saya berharap indikator kinerja itu di breakdown ke dalam program kegiatan kemahasiswaan. Saya mencatat tadi ada 13 UKM. Kalau setiap UKM ini ditarget 1 emas, maka minimal Fakultas Hukum punya 13 emas. Kalau kemudian target prestasi internasional kita target 1 UKM. Yang lalu 5 saja kita raih, saya yakin ranking 5 bisa jadi dari ranking 1. Saya berharap program itu disusun dan saya akan sangat selektif di atas untuk memberi bantuan yang tidak memberi kontribusi baik kepada kepentingan mahasiswa terlebih dalam proses pencapaian itu. Karena kami di pimpinan memang ditekankan oleh Pak Rektor untuk mengalokasikan anggaran pada proses bagaimana pencapaian target kinerja. Dan uang yang Anda nikmati di lembaga kemahasiswaan itu bukan uangnya pengurus. Uangnya mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Karena itu diambil sekian puluh ribu dari setiap UKT mahasiswa. Itulah kenapa pada waktu saya WD3 tidak ada lembaga kemahasiswaan yang saya tidak bantu. Tetapi jumlahnya berbeda-beda. Saya lihat impact-nya itu bantuan. Berapa mahasiswa sih yang terkena implikasi dari kegiatan ini? Jangan hanya karena mau rapat lalu minta bantuan uang. Apa bedanya Anda dengan pengemis itu sana? Tidak punya kreativitas. Uang Anda itu sangat terbatas. Dan setiap saat, hari ini saya umumkan, setiap saat pengurus lembaga kemahasiswaan boleh melihat jumlah uangnya yang ada di bendahara. Supaya Anda tahu berapa jumlah uang Anda dan kegiatan Anda ke depan berapa banyak lagi. Gitu. Maka setiap disposisi saya boleh tanya Pak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik, disposisi saya selalu menekankan pada aspek prioritas dan mempertimbangkan jumlah alokasi anggaran kemahasiswaan ketika ada proposal yang masuk ke saya. Karena kalau keinginan yang mau diikuti, sampai hari ini yang punya uang paling banyak di dunia ini tidak cukup kalau keinginan. Kebutuhan yang harus menjadi dasar. Kebutuhan itu berdasar mana? Sudah ditetapkan target yang dibebankan kepada kemahasiswaan. Ini mohon Presiden dan Wakil Presiden, ya, MKM, Mahkamah Keluarga Mahasiswa, utamanya Presiden ini yang punya kaki ke bawah ke UKM-UKM ini, menteri-menterinya, tolong kegiatan-kegiatan itu diorientasikan kepada pencapaian prestasi-prestasi yang kemudian dicatat oleh rektorat, oleh kementerian, gitu. Karena ada juga beberapa prestasi yang kemudian itu tidak diakomodir. Hanya masuk saja apa SKPI kalau saya tidak salah. Nah, ini kalau kita tidak bersinergi dengan baik, jangan harap kita bisa berhasil. Gitu. Pentil
ban mobil itu begitu kecil gitu. Tetapi kalau itu lepas, satu mobil itu nggak bisa jalan normal. Jadi tidak ada yang tidak penting. Semua ini penting. Anda penting. Gitu. Makanya diberi nama keluarga mahasiswa karena harus dengan prinsip kekeluargaan mengurus ini lembaga. Gitu ya. Kemudian hal lain yang saya ingin sampaikan bahwa kepada pengurus ya, Anda punya momentum hanya sekali. Ya, utamanya presiden. Tidak bisa 2 periode kan? Ya. Jokowi minta 3 periode tidak bisa. Anda minta 2 tidak bisa juga. Konstitusinya seperti itu. Nah, saya juga berharap konstitusi Kema itu bisa diserahkan juga ke saya supaya saya ngerti kemana arahnya ini. Kema mau dibawa kemana? Apa targetnya? Baru kita kemudian bisa bersinergi dengan baik. Kalau kita satu perahu ini ada yang mendayung ke utara, ke selatan, ke barat, timur, cuma 2 kemungkinannya. Perahu itu terputar di tempat atau perahu itu terbelah. Siapa yang rugi kalau alma mater ini bersorak? Anda pasti. Keluar tidak ada yang mau terima. Jangan terima kalau alumni dari Fakultas Hukum. Itu mahasiswanya aneh-aneh. Kami sudah terlanjur profesor. Kalau tidak ada apa-apa ya insya Allah sampai 70 tahun. Nah, gitu. Anda baru mau memulai gitu. Nah, ada dua apa 3 ya UKM yang ALSA, ILSA, yang internasional. ALSA dan ILSA. Saya kasih tantangan ya, dan saya siap fasilitasi untuk bantu. Saya mau, ALSA ini kan ASEAN Law ya. Iya. ASEAN itu bukan Tamalan Rea, bukan Makassar gitu. Saya berharap Anda membangun jejaring dengan kampus yang ada di ASEAN. Kalau enggak ganti namanya itu ALSA. Gitu. Makassar Law saja gitu. Ya, undang itu mahasiswa dari luar, minimal Timor Leste, yang kita bisa sama-sama bahasa Indonesia, atau Malaysia sana, undang datang ke sini. Nanti kita carikan tempat tinggal, 1 minggu berapaan di sini. Bukan urusanmu itu, yang penting dia datang. Bikin kegiatan. Apakah summer camp atau apa namanya, bikin jambore anti korupsi se-ASEAN gitu. Mana Garda? Itu, jangan selalu berpikir Tamalan Rea Makassar saja gitu. KPK paling tinggi. Keluar-keluar sedikit lah ke Timor Leste, Malaysia gitu. Sebentar lalu 15 orang teman Anda kuliah di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya ketemu dengan Pak Wadek 1, dengan dekan barunya. Dia tantang kita, saya tunggu 50 orang dan saya tidak mau 2 bulan. Saya mau 1 semester. Itu jawaban dekannya. Jadi Anda bisa gitu. Ayo. Jangan cuma melakukan rutinitas. Inovasi itu penting. Kalau Anda mau survive. Ya. Sekali tetapi monumental. Apa tong yang kau tinggalkan waktu kau menjabat yang kau bisa cerita bahwa itu terjadi di masanya saya. Kalau Anda menjabat lalu kemudian berakhir dengan tidak ada apa-apa, Anda antara ada dan tiada. Makanya bermiliar-miliar, berjuta-juta orang sudah meninggal, hanya 1-2 yang dikenang. Karena dia mewariskan sesuatu. Ya, maafkan kalau bahasa Inggris saya tidak bagus. Orang bilang, life is a shorty. Hidup itu singkat. Life is legacy. Hidup itu adalah proses pewarisan. Apa toh nanti yang kau wariskan, yang akan kau cerita kepada generasi berikutnya. Kau datang pada saat sudah jadi apa, bilang, itu dulu ada karena saya yang bikin. Ada HLSC, ada Garda, mohon maaf kalau saya mengklaim. 100% Garda Tipikor itu saya yang buat. Pada saat KPK terbentuk. Saya pakai uangku, gajiku sendiri, dosen muda waktu itu. Dan pertama yang saya hantam itu, saya bongkar itu persoalan yang ada di fakultas. Dan ada beberapa dosen kita yang kemudian harus dipanggil ke Kejaksaan Tinggi. Ya orang hukum begitu.
Jadi tantangan ini buat Alsa, Ilsa, tolong ya, bikinlah sesuatu yang monumental, yang akan dikenang bahwa itu terjadi di masanya saya. Sehingga ada mahasiswa asing yang datang ke kita, berkegiatan bersama kita. Mau ngajak riset, oke. Kalau mau sharing pembiayaan, saya alokasikan biaya untuk itu. Kalau tempat tinggal tidak dapat, saya kasih nginap di rumahku. Gitu. Ya minimal hotel sinilah yang depan BTP gitu. Ya kan 2-3 malam kan sudah tercatat itu Mas Wadek ya. Gitu. Itu pintu. Anda berkontribusi besar terhadap pencapaian IKU fakultas kalau itu. Ya. Jadi saya akan memberi apresiasi kepada yang berprestasi. Kita akan berlakukan reward and punishment. Sehingga semua UKM ini harus punya indikator kinerja. Kalau ada UKM yang tidak bisa mencapai misalnya 50% dari indikator kinerjanya, bubarkan aja, untuk apa? Bikin yang lain. Jadi beban saja buat dana kemahasiswaan. Gak ada kontribusinya buat mahasiswa fakultas hukum. Itu ya. Kita setuju itu? Aku takut. Itu ada sana ketawa itu. Ini orang yang tidak pernah ada takutnya kalau dia benar. Gitu. Anda harus penerusnya. Anda masih muda, punya momentum untuk itu. Ya. Gitu. Terakhir karena sudah digas-gas sedikit, dikasih hadiah pantun saja. Ya kan? Tapi kok kasih tahun cakap sedikit. Jika malam disebut santap, maka pagi disebut sarapan. Jika kema ingin mantap, maka kema harus kolaborasi dengan pimpinan fakultas. Terakhir satu lagi, jangan mengaku punya hati jika belum merasakan cinta. Kau kalau disebut itu senyum semua kau. Jangan mengaku aktivis jika belum mengukir prestasi. Saya kira itu sambutan saya. Selamat kepada yang sudah dikukuhkan dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus yang telah demosioner. Saya kira apapun itu, Anda bagian dari sejarah perjalanan keluarga mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS ini, dan sedikit atau banyak itu pasti memberi arti dan makna bagi eksistensi dan perkembangan keluarga mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS ke depan. Sekali lagi dan terima kasih kepada tamu undangan, utamanya Pak Wadek 1 FK, dan oleh MC kepada saya diminta untuk menutup acara ini. Maka dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, acara pengukuhan dan penyumpahan pengurus Kema FH UH periode 2023-2024 kita nyatakan ditutup dengan resmi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah rangkaian acara pelantikan bersama Ketua Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya Angelita Mas Faitela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi foto bersama.